Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Xuan! Xiao Xuan! Tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar seruan Duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dengan pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang tidak terlalu tampan, tapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai pundaknya dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan! Mata Duo Huo Diao menatap wajah yang tidak biasa itu saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hun Diao, Hunnya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya saat dia dengan lembut bernalar. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu berkedip-kedip saat dia bertanya. Sepertinya itu hanya pertunjukan, jawab Hun Diao dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin dia menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang baik, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Du Sheng Bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap Duo Hun. Pecah! Setelah kata ini dilontarkan dari pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiao yang segera terkejut melihat ruang dalam keruntuhan radius 10.000 kaki. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menghantam Duo Hun. Bang bang bang! Tangan hitam-hitam besar setinggi 10.000 kaki dengan lembut menghantam saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Itu berguncang saat banyak garis retakan menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan setetes aura mereka yang terkecil sekalipun. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tertegun saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari! Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun itu mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain.
Salah satu dari mereka menangkap Hun Ya sementara yang lain menangkap Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan mulus. Ruang itu sendiri sepertinya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Karenanya, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika berada ribuan kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat dihadapkan pada angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak bisa berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh di kejauhan. Xiao Xuan melirik ke arah Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Do Zuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh! Tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu tersebar dari seluruh penjuru sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Selokan seluas 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Mendesis. Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk yang dalam saat mereka melihat lubang tanpa dasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu sedikit terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Shen Sui Dao memandang dua Do Sheng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia ikut campur hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan sisanya sebelum akhirnya mendarat di Xiao Yan. Darah di dalam tubuh Xiao Yan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang terjalin bertahan selama beberapa waktu. Akhirnya, senyuman muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumannya tidak dalam, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan akrab karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performa Anda selama ini cukup bagus. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia menyadari orang hebat macam apa nenek moyangnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya adalah tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa sesepuh Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas sadar di dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan dari klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menegur.
Mereka buru-buru menjawab, Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba menoleh ke Sun Er di samping saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku, Sun Er menjawab dengan hormat. Mata cantiknya agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap lebih tua dari Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia secara alami tidak ingin memberikan kesan buruk kepada pihak lain tentang dirinya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Anda sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran Anda memiliki garis keturunan ilahi. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Shen Sui Dao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Elder Xiao Xuan. Shen Sui Dao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shen Sui Dao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke kuburan. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan saat ia melihat Shen Dao Sui pergi. Hati kelompok Gu Qing yang terkejut saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Dou Shen bintang 1 dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuh aslinya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin, kan? Ikuti saya. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.